Jadi entah apes, entah memang hidayah buat saya. Saya membayangkannya terus. Ustadz yang datang, Ustadz yang datang itu yang keras, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak ada itu karena hari ini saya datang di perbankan, saya tidak akan ngomongkan masalah riba kayak gitu. Ketemu lagi di Mencari Ilham, menggali inspirasi lebih dalam. Kali ini kita sama Tommy lagi nih ya. Alhamdulillah. Kayak banyak sesuatu di kau, kenapa? Makanya hidup saya sulit, Bang. Oh iya. Makanya banyak sesuatu. Orang yang biasanya menginspirasi itu orang yang pernah sulit. Benar. Orang yang nggak pahit hidup. Makanya ada yang bilang kalau kau belum bisa berbagi tentang hidup dengan orang lain, berarti hidupmu belum pernah susah. Nah, iya kan? Iya kan? Jadi kayak kalau abang hidupnya belum pernah susah tuh, mau cerita tentang pengalaman yang lama-lama dia bisa mengatasi sesuatu masalah itu nggak bisa. Nggak ada. Kau belum pernah mengalami. Betul. Tapi kalau udah pernah mengalami sesuatu, misal pengalaman aku pernah melunasi hutang 20 miliar. Yang cerita orang yang tak pernah melakukan itu. Nonsense. Kayak abang dengar tips menjadi miliarder dari orang yang terlahirnya sebagai miliarder. Oh iya, malas ah. Ngapain? Dia udah lahir sebagai miliarder, men. Nggak ada hal yang bisa kita... Nggak ada proses yang bisa kita ambil dari dia. Karena yang kaya bapaknya. Benar. Kalau dia orang yang dari nol, dari jual cendol di tepi jalan, kemudian usahanya meningkat, kemudian dia jadi miliarder. Nah, kan banyak hal pasti yang bisa dibagi. Iya, sih? Ada tips-tips yang bisa diikuti. Betul. Ngapain? Nah, sekarang saya pengen mengikuti ini, Tom. Ini kau kan kemarin seorang karyawan bank, pegawai bank. Betul. Kemudian akhirnya memutuskan untuk resign. Kemudian jadi jualan jus. Waduh. Kalau kau jualan toko emas masih enak nih. Ya kan? Jualan emas, punya toko emas, oh iya wajar nih. Ini yang sekali dijual harganya jutaan. Benar. Begitu keluar dari bank yang biasanya ngitung duit besar, akhirnya ngitung duit yang 15.000, 20.000. Nah, kenapa tuh? Pertama, saya ndak banyak skill yang saya punya. Saya harus akuin dulu itu. Dan saya mungkin punya modal untuk buka usaha yang lebih besar. Tapi saya punya prinsip, saya ndak mau menjalankan usaha yang saya ndak ahli dalam bidangnya. Oh gitu. Jadi saya takut. Emang bikin jus ahli? Setidaknya lebih gampang dari ngedesain buat saya. Oh, oke. Jadi kayak dulu tuh sempat kepikiran sebelum buka jus, kayaknya buka apa? Sempat buka laundry juga kan? Masih laundry masih. Laundry masih ya? Laundry masih. Nah, itu sama kayak laundry itu kan tidak perlu skill khusus bahwa alatnya ada, tinggal kita pelajari cara ngoperasionalkannya, itu bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya desain kan butuh skill khusus tuh. Oh iya, skill ada pekerjaan yang skill yang bisa dipelajari. Benar. Ada yang skill bawaan. Itu kan mungkin ilmu desainnya bisa dipelajari, tapi sense ngedesain itu kan nggak bisa saya dapat. Sense-nya itu bakat, katakanlah umumnya bakat gitu kan. Dan sementara alatnya harganya lumayan besar, jadi saya ngitung resikonya lebih besar, gitu. Jadi akhirnya saya tinggalkan itu dan buka jus gitu. Di era semua orang buka warung kopi, saya buka jus karena pertama saya nggak ngopi juga. Oh gitu. Nah kan balik lagi ke prinsip tadi, saya nggak mau buka usaha yang saya nggak tahu kopi ini yang enak kayak gimana, yang nggak enak kayak gimana. Oh iya, jadi susah ya? Jadi susah. Banyak orang kan... Kalau jus ada jus yang enak, ada jus yang nggak enak nggak sih? Ada lah. Oh iya? Mungkin bukan nggak enak sih, tapi nggak terasa buahnya. Racikannya ya? Terlalu banyak susunya, kayak gitulah. Tapi nggak minder sih saya Bang, kalau misal kok tiba-tiba buka jus gitu. Kenapa enggak? Apa yang salah dengan itu? Iya, kalau buka jus se-Indonesia. Yang penting kan dari buka usaha itu
kita tahu apa yang kita buka gitu. Bukan cuma masalah gengsinya, abang punya toko emas, tapi kalau abang nggak tahu emas yang bagus dan kadar emas yang seperti apa? Kayak gimana, abang juga nggak akan mungkin maju. Iya iyalah, betul ya. Jadi memang cari pekerjaan yang memang kita bisa mengetahui itu, atau memang gitu. Kita memang sudah tahu sebelumnya. Kalau saya sih gitu. Saya pengen tahu gini juga, Tom. Ini kan tentulah suatu hal yang berat ketika harus memutuskan untuk resign pada posisi yang sebenarnya kalau tidak salah saya itu memang posisi yang udah nyaman. Sangat. Karena udah dirintis dari sejak begitu tamat kuliah, masuk ke dalam dunia perbankan, jadi pegawai bank. 6 tahun. 6 tahun, udah dapat posisi yang lumayan bagus. Sangat, Bang. Ya kan? Kemudian memutuskan untuk resign. Nah, ada gejolak nggak gitu? Sebenarnya gejolak. Oh, tapi sebelumnya kenapa resign? Pertama, ini abang mau jawaban versi serius, bercanda, religi. Karena banyak faktor berarti kan. Ya udah, jabarkan dikit-dikit dengan singkat. Kalau dari segi budaya perusahaannya, saya tidak suka di budaya perusahaannya karena menjadi benar di perusahaan itu justru salah. Nah, saya tidak mau. Kenapa bisa begitu? Benar menjadi salah, salah menjadi benar, gimana ceritanya? Nah, kayak gini, misal ini contoh kecil ya, dan mungkin bisa jadi gambaran besar. Jadi kayak kita kerja dari jam 7:30 sampai 4:30. Oke. Ketika kita pulang 4:30 harusnya benar apa salah? Benar dong. Nah, kan memang jamnya segitu. Kenapa ketika kita kerja efektif dari 4:30 sampai 4:30 kita pulang, malah dianggap kita yang tidak kerja? Sementara orang yang waktu jam kerjanya tidak kerja, di jam 4, jam 4:30 baru mulai kerja, malah dianggap kerja. Nah, saya menganggap itu adalah contoh kecil menjadi benar malah salah. Dan itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Saya tidak pernah masuk jadi pegawai sih sampai hari ini, tidak pernah menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Saya juga tidak tahu perusahaan lain kayak gitu atau enggak. Tapi beberapa orang cerita kayak gitu. Nah, berarti kan gambaran besarnya ternyata kayak gitu, bahwa korporasi itu seperti itu gitu. Jadi pulang harus nunggu bos dulu nih. Kalau nunggu bos belum pulang gitu belum pulang. Makanya saya bilang itulah yang saya bilang bahwa menjadi benar malah salah. Terus saya tuh nggak suka diperintah sama orang yang nggak kompeten. Oh gitu. Nah, jadi kayak kalau abang memang ahli dalam hal itu, abang ngasih tahu saya terima, Bang. Tapi kalau misalnya abang ngomongin saya masalah pekerjaan saya perbankan, abang nggak pernah kerja di bank, marah-marah kan saya tentang perbankan, nggak terima dong saya. Nah, mungkin di kantor ya kayak gitu, bosnya tuh nggak tahu apa-apa, tapi begitu kita kasih tahu dia nggak merasa yang kita bilang tuh benar karena dia lebih lama, sini lebih lama gitu. Bukan merasa saya itu benar, mestinya dia bilang bukan karena lebih lamanya itu, selantas dia harus benar ya. Bukan karena durasi kerjanya, tapi memang yang dia ucapkan itu benar. Nah, sementara selama ini dia marahkan kita atau ngingatin kita tuh bukan karena yang diingatkan itu benar, tapi karena aku ini udah lebih lama di sini gitu. Nah, itu menurut saya itu faktor berikutnya. Itu ada ini loh, Tom. Ada bos tuh harus seperti itu gitu. Ya, memang ada yang bilang bahwa bos tuh digaji ada gaji marahnya gitu. Oke. Jadi memang bos tuh kalau nggak pernah marah justru kau makan gaji buta. Iya. Tapi juga lihat dulu situasinya gitu, dong. Ketika kau yang salah, ngapain kau harus marah dan kenapa nggak mau menerima masukan dari dan bawahan? Marahnya tuh yang benar gitu kan. Dan lebih sering lepas tangan kayak gitu, kayak kalau ada kasus apa-apa dipanggil kepolisian, yang datang anak buah. Sementara bos diam-diam di kantor, ndak mau ikut-ikut ya. Kamulah maju kayak gitu. Saya itu pernah di kantor dibawain parang sama orang, Bang. Cuma karena nge-backup bos. Orang itu sekali ya. Saya juga terpaksa terjebak di situ. Itulah alasan kenapa akhirnya saya keluar kan. Untungnya masih selamat saat itu gitu, bahwa orang itu mau ketemu sama bosnya nggak mau, ketemu sama Tommy aja lah. Saya yang ngadapin berhadapan dengan orang bawa parang, itu udah chaos sekali dah. Ini yang dihadapi orang berutang biasanya nih. Kayak gitu. Mana orang berutang tuh lebih garang daripada orang yang mengutangi. Saya kan di 6 tahun di kredit. Oh, pantas. Belum, nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah, kayak Apollo. Nggak pernah pindah. Tapi kalau dari segi
tadi kan tuh dari segi perusahaan. Kalau dari segi saya pribadi, kalau kerja di kantor tuh nggak bisa diwariskan, Bang. Oke. Jadi nanti kalau dulu bisa dong. Saya kan nggak mau jadi orang kayak gitu. dulu nih misalnya nih bapak kerja PLN misal. Bapak menjelang pensiun, anak di perusahaan itu pun masih kayak gitu. Yang udah mau pensiun, anaknya itu bentuk penghargaan toh. Tidak gitu dong. Oh, enggak gitu ya. Penghargaan enggak harus begitu ya? Enggak harus begitu. Nah, saya enggak mau jadi orang kayak gitu, makanya sekarang waktunya saya ngerintis usaha saya sendiri. Bukan untuk saya sendiri, tapi buat keluarga besar juga gitu. Oh, oke. Karena di keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha, Bang. Oh, rata-rata pegawai semua? Rata-rata pegawai semua. Nah, makanya ketika saya mau berpindah dari karyawan kantoran ke usaha ini benar-benar lompatan yang luar biasa di keluarga gitu. Tapi asiknya kau udah mempersiapkan tuh Tom jauh-jauh hari. Itu. Karena sebelum kau resign kau udah mempersiapkan, kau bikin laundry kan, sampai akhirnya benar-benar udah settle. Kemudian udah siap benar-benar untuk resign udah gitu ya. Saya pun resignnya kabur, Bang, dari kantor. Karena minta izin tidak disetujui. Oh, tidak disetujui. Tidak disetujui. Ya itulah ya. Justru jadi baik tuh di kantor tuh. Malah susah mau keluar. Tapi giliran abang punya masalah, malah gampang dikeluarkannya. Nggak lewat dipecat, biasa ditempatkan jauh-jauh. Makanya saya bilang, Pak, saya ini nggak pernah punya masalah loh, kok malah dipersulit mau keluar. Giliran orang justru itu perusahaan butuh orang seperti kamu. Makanya akhirnya saya cabut aja. Ya udah kalau gitu saya jadikan ini masalah saya aja. Saya cabut, nggak ngantor, akhirnya keluar persetujuannya. Ya kan berhasil kan, memang perusahaannya kayak gitu. Tapi mereka nggak ngasih pesangon. Ya nggak apa-apa. Oh, berarti memang udah harus siap ya. Jadi kalau ada dilema antara mau tetap menjadi pegawai ataupun pengen keluar dari korporasi, siap enggak dibayar pesangon, perusahaan pasti akan mencari bagaimana caranya supaya pesangon tidak dibayar. Benar. Nah, iya kan? Sama kalau misalnya kita udah memang harus back ini sih, Bang, punya rencana jauh-jauh hari sih. Alasan lain dong? Alasan lain kalau tadi kan dari segi perusahaan, dari segi pribadi. Terakhir religi kan. Oh iya. Nah, religi ini yang benar-benar menjadi faktor utama sebenarnya, Bang. Tapi tidak pernah saya ceritakan karena saya takut sombong kalau kita ngomongkan agama itu kan takutnya sombong gitu. Tapi kalau diceritakan juga jadi dakwah loh sebenarnya. Betul, tapi kan tidak semua orang berpikiran seperti itu. Buat orang-orang kawan-kawan saya yang masih di dalam tuh kan menganggap pasti si Tommy, kau tuh dulu penjahat juga kok gitu. Sekarang jadi polisi kau mau nangkap kami kayak gitu. Kan enggak gitu. Jadi ini benar-benar kejadian yang kayak menampar lah. Jadi kantor tuh kan tiap bulan sering ngadakan pengajian. Jadi entah apes, entah memang hidayah buat saya. Saya membayangkan ya terus. Ustadz yang datang. Ustadz yang datang itu yang keras, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak ada itu karena hari ini saya datang di perbankan, saya tidak akan ngomongkan masalah riba kayak gitu. Jadi dia datang, abang tahu kan Ustadz yang saya kalau kebetulan hari